selamat datang kawan. Selamat datang di obrolan dalam segmen teman sharing kamu. Dan teman sharing kamu pada episode kali ini ada 2 orang, peserta pelatihan pengelolaan kinerja ASN di Pusbangkom TSK ASN. Silakan perkenalkan diri Bapak dan Ibu yang ganteng dan cantik ini, silakan. Ladies first. Oke, halo kawan LAN, perkenalkan nih, namaku Fani dari Kominfo. Dan? Baik, untuk saya Abdul Suwari atau biasa dipanggil Ari dari Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat. Oke baik. Bagaimana nih rasanya setelah sudah melewati hari terakhir ya, ini udah hari Iya. ke-5 berarti ya. Rasanya gimana sudah tadi habis seminar simulasi pengelolaan kinerja, nah ini rasanya gimana nih? Masa dulu. Silakan boleh siapa aja nih. Baik, mungkin untuk perasaannya sedih sebenarnya Bu, harus meninggalkan diklat-lan ini. Karena mungkin sudah mulai terbangun ya, seperti pengetahuan atau ilmu baru yang sudah diberikan oleh para pemateri atau para WI, penceramah. Itu benar-benar sangat bermanfaat lah untuk kita. Yang nantinya mungkin semoga dapat kita terapkan atau kita tularkan transfer ilmu untuk kembali ke perangkat daerah atau di unit kerja masing-masing. Iya. Lalu Ibu? Kalau saya gini sih Mbak, ada sedih ada senengnya. Senengnya karena saya dapat teman-teman baru, terus di sini teman-temannya itu ternyata warmly gitu, hangat gitu. Maksudnya, kita nggak seperti teman-teman yang orang yang emang kita awalnya kita nggak sama-sama kenal, tapi dari pelatihan ini kita jadi bisa kenal satu sama lain kayak gitu. Padahal kita beda-beda instansi, beda-beda daerah gitu ya, tapi kita ngerasa sih kekeluargaannya itu, dapat gitu. Itu senang sih sebenarnya, saya ngerasa bangga, terus juga dapat ilmu baru yang ternyata itu bisa banget loh diterapkan di instansi kita gitu. Dari awal kita perencanaan sampai kita ke evaluasi dan sampai di tindak lanjut evaluasinya. Itu tuh bener-bener pengalaman yang berharga gitu. Sedihnya ya karena, oh berarti kita udah kembali ke rutinitas lagi, sudah nggak mau latihan lagi. Tapi dan juga sedihnya pisah sama teman-teman sih, tapi bisa keep kontak juga, gitu. Oke. Ngomong-ngomong soal ilmu baru nih ya, tadi kan Pak Anugrah dan Ibu kan bilang dapat ilmu baru ya. Nah, ada perbedaan nggak sih sebelum saya ikut, pelatihan di TSK dan sebelum saya ikut dan sesudah itu ada bedanya nggak sih? Saya taunya pengelolaan kinerja tuh teorinya ya begini sebelum saya ikut. Tapi setelah saya ikut pelatihan, oh ternyata tuh apa yang saya, pelajari tuh masih kurang ya, ternyata tuh nggak seperti itu ya gitu. Gimana nih Bapak Ibu silakan, siapa duluan? Oke, jadi saya duluan ya, Mbak. Mhm, Kalau saya sih, ngerasa banget sih beda yang saya dapat ya, gitu, dan ternyata bermanfaat sekali pelatihan ini. Awalnya tuh kita bikin kinerja, yang apa kita bilang kinerja itu kita bikin SKP dari SKP JPT itu mhm, hanya sekedar membuat gitu. Kalau mmm, dulu cuman kita SKP JPT kita, mhm copy paste tuh dari perjanjian kinerja gitu, habis itu kita buat materi peran hasil itu pun, mhm itu kita nggak dialog kinerja gitu, mhm nggak mengimplementasikan itu gitu. Terus sampai kita ke SKP individunya pun tuh mhm sebenarnya bisa nggak inline loh ternyata sama si perjanjian kinerja gitu. Tapi ternyata dari pelatihan ini saya dapetin banget kalau misalnya kita perlu loh yang namanya meng-cascade kinerja itu. Jadi mmm, itu kita bener-bener bisa tahu mhm gimana gimana apa yang kita kerjakan tuh bisa mendukung pencapaian organisasi tuh bener-bener butuh banget memang, mhm. gitu sih. Itu saya kerasa banget dan saya mau terapin di lingkungan kerja saya. Jadi SKP-nya pun jadi sistematis Iya ya, dan lebih terukur ya, iya. ya Bu ya. Baik, Bapak gimana? Baik, mungkin Bu Uli ini Mhm ilmu barunya luar biasa ya. mhm Jadi kita di sini belajar bagaimana sih sistematika penyusunan hingga menjadi bentuk SKP itu. mhm Jadi pertama memang kita melakukan simulasi atau pengetahuan, diberikan pengetahuan terkait dengan penyusunan pohon kinerja, mhm, kemudian piramida, ya, kemudian juga turunan menjadi perjanjian kinerja JPT, Madya atau Pratama, kemudian juga membuat JPT Pratama atau Madya, kemudian juga kita
dilanjutkan dengan membuat matriks peran bagi hasil. Mmm. Nah, untuk pembagian matriks ini nih merupakan suatu yang luar biasa sih, Bu, kalau menurut Mhm. saya ya. Karena memang jujur di daerah ini kadang masih awam lah terkait Mmm. dengan pembuatan matriks bagi hasil ini atau matriks bagi peran peran dan hasil. Nah, Mmm. jadi di sini kita sudah mempelajari mekanisme terkait dengan penyusunannya. Mmm. Jadi untuk proses pembagian kinerja dari JPT Pratama ataupun Madya, Mhm. kemudian untuk diturunkan menjadi ke ketua tim kerja maupun tim kerja, lebih terukur dan lebih tersistematis. Jadi Mmm. diharapkan kinerja organisasi itu dapat berjalan dengan sesuai atau dapat bekerja dengan maksimal. Waduh, setuju banget nih sama Bapak dan Ibu. Oke, ini ngomong-ngomong nih ya, Bapak dan Ibu nih baru pertama kali di Klasikalis ini atau sudah pernah sebelumnya? Saya pertama kali di sini. Oh, Bapak Nugra? Sama pertama kali. Aduh, gimana nih kesan-kesannya nih selama pelatihan di sini nih? 5 hari ya, dari Iya, mulai hari apa? Mulai Senin ya? Senin. Senin Senin. sampai Jumat ini hari terakhir, gimana rasanya nih? Boleh, Mas. Eee, Enak sih, Bu. Oke, Nah, kebetulan ditanya juga konsumsinya nih, Pak. konsumsinya lumayan enak, Oke. juga ketepatan waktunya Mhm. juga pas ya, timing untuk coffee break, kemudian juga makan siang, kemudian juga coffee break di sore hari. Mhm. Nah, juga kemudian saya memanfaatkan fasilitas yang ada di LAN ini. Jadi menginapnya di Geraha Wisesa, Bu. Oh, Wih. dekat ya, tinggal Iya, loncat ya, dekat Pak, ya? Oke. dekat. Jadi boleh sekalian promosi Geraha Wisesa, Bu? Boleh banget, Kak. Jadi ini untuk teman-teman yang mungkin nantinya akan melakukan diklat di LAN, Mhm. sangat direkomendasikan untuk menginap di Geraha Wisesa. Karena selain dengan harganya yang sangat murah, tapi mendapatkan fasilitas ya setara bintang 3 lah. Karena juga Wih. kemudian juga akses yang begitu dekat Mhm. di lokasi pelatihan. Jadi kita tidak perlu lagi mengeluarkan kos untuk transportasi. Mhm. Nah, kemudian juga ada kantin juga di sini. Mmm. Jadi ada kantin, dekat dari sini, jadi ketika mungkin nanti teman-teman yang ingin mengikuti kegiatan pelatihan di LAN, itu nggak perlu jauh-jauh lagi untuk keluar. Mhm. Jadi penginapannya udah oke, tempat makan atau fasilitas untuk kantinnya juga udah oke, kemudian juga jangkauan untuk menuju ke lokasi diklatnya sangat dekat. Aduh, terima kasih Pak udah meng-endorse Geraha Wisata ya, meng-endorse iklan kami ya, Pak. Lalu Ibu gimana, Bu? Kalau saya, senang ya, Mbak, pelatihan di sini karena, Mhm. kalau saya dari sisi ini ya sih, tenaga bidai suaranya benar-benar pertama, menguasai materi Mhm. sekali gitu ya, terus Mhm. cara penyajiannya pun itu nggak bikin kita boring gitu. Mhm. Jadi kita ada tahapan yang kita memang dengerin satu apa tuh, 2 arah, tapi ada yang kita kayak, simulasi, role play itu tuh, Mhm. menyenangkan dan ternyata di tengah-tengah kegiatan juga kita bisa joget-joget, peregangan Mmm. sedikit. Nah Heeh. itu tuh menarik gitu dan itu nggak selama ini belum kita dapetin gitu di beberapa pelatihan lain gitu. Jadi kalau bahasanya pelatihan di LAN itu nyandu ya, kayak gitu deh, kayak gitu. Heeh. Jadi di tengah-tengah lagi stres, tahu-tahu peregangan Iya, ya, jadi tiba-tiba iya, joget-joget jadi gitu. saraf-saraf tegang jadi regang lagi ya, betul, oke. Lalu ada suka dukanya nggak ikut di sini, Pak? Bapak, Ibu, silakan. Suka duka ya, Bu. Mungkin sukanya ya udah pasti pertama, kita Mhm. menambah pengetahuan baru kita, Ya. menambah ilmu baru, kemudian mendapatkan relasi baru, Mhm. menemukan teman baru. Mhm. Ya walaupun waktunya singkat ya, Ibu, Mhm. cuma 5 hari, ya itu tadi seperti disampaikan Mbak Fani, kedekatan emosional lumayan dapet. Oh, iya, Karena oke. kita, itu tadi salah satu komitmen kelas kita kerjasama. Nah, oke. Jadi ketika Mhm. kita mendapatkan tugas, mungkin dari WDI Suara, itu kita bekerja samanya ini saling membantu, bukan bekerja sama dalam arti menyontek ini ya, Bu. Jadi kerjasamanya ini saling membantu. Misal ada teman yang lebih paham terkait dengan masalah pohon kinerja, nah ini nanti sharing ilmu nih juga nih ke teman-teman yang lain. Nah, kemudian nanti ada satu teman yang mungkin lebih paham terkait dengan penyusunan SKP, nanti ikut membantu juga teman-teman yang menyusun SKP. Jadi Mhm. kerjasama kita itu dapat, itu sukanya, Bu. Mhm. Kemudian untuk dukanya, apa ya, dukanya karena ya ini setiap ada pertemuan pasti ada perpisahan. Perpisahan. Itu pasti menjadi duka ya, Bu. Jadi kita ya mungkin udah lumayan enak sih 5 hari di sini, teman-teman Mhm. baru. Kemudian nanti kita bakal, ya balik lagi lah ke rutinitas Iya. pekerjaan. Mulai hari Senin nanti kita kembali bekerja di kantor seperti biasa. Nah, tapi
tidak boleh kendor, semangat, tetap harus kerja. Nah, oke. Semangat, Bu. Ibu gimana nih, Bu, nih? Wah, ini relate banget nih sama Mhm, Mas Ari. Sukanya itu kita senang, Mbak, karena ketemu teman-teman mhm, baru dari berbagai daerah ya kan. Terus kita dapat case-case baru nih, dapat pengetahuan baru ternyata di apa tuh dinas atau mungkin kementerian lain tuh seperti itu loh gitu. Jadi mhm, beda gitu. Jadi kita nggak dalam satu kacamata yang sama di lingkup kita aja gitu. Terus sukanya sama teman-temannya tuh di sini saling berbagi, nggak pelit, jadi nggak ada yang berusaha mendominasi, bukan yang memang kita mengejar yang paling paling unggul gitu, enggak, memang kita yang ya mau nggak mau semua tugas harus kita selesaikan sama-sama gitu, karena kita masuknya sama-sama. mhm, Terus tenaga, pengajar Widai Suaranya juga sama teman-teman panitia itu juga selalu ngingetin kita gitu, mhm. jadi itu, seneng sih, dapat seperti itu. Kalau dukanya ya kita, mau kembali lagi ke pekerjaan masing-masing, itu jadi duka sih sebenarnya. Dan, Mhm. beruntungnya juga ya kita 5 hari di sini tuh kayak hujan terus, Mbak. Jadi kita kalau mau masuk Heeh. pelatihan itu kehujanan Oh, terus gitu ya. kehujanan, Iya, oke. tapi itu nggak apa-apa lah, tapi itu tetap kita tetap semangat untuk, eee, apa tuh, konsisten tuh ikut pelatihan. Oke. Ini ngomongin soal tadi sudah kita Bapak Ibu kan sudah belajar tentang pengelolaan kinerja ya, Iya. ilmu-ilmunya dapat. Lalu implementasinya nih di tempat kerja Bapak Ibu bagaimana nih nanti nih? Ada strateginya nggak untuk mengimplementasikan apa yang sudah dipelajari dari diklat ini ke tempat kerja Bapak Ibu? Silakan. Iya, baik. Mungkin untuk implementasinya, kita akan mencoba pertama dialog kinerja ya, Bu. Mhm, mhm, Jadi kita akan melakukan dialog kinerja, ya, mungkin untuk coaching mentoring dulu kepada atasan langsung. ya, Nah, nantinya, kami berharap atau mungkin kita sama mhm, itu dapat mendorong mhm, agar, seluruh PNS ataupun ASN yang berada di unit kerja kita masing-masing, itu dapat menerapkan ilmu yang sudah kita dapatkan juga. mhm, Jadi proses transfer ilmu juga berjalan, Bu. mhm, Jadi, apa yang sudah kita dapatkan di sini, apa yang sudah kami peroleh di sini, ilmu yang kami terima di sini, ya, itu harapannya dapat, kami serap atau kami tularkan. Kami mhm, transfer, mhm, kami tularkan ke, ASN-ASN yang ada di unit kerja kami masing-masing, Bu. mhm, Harapannya mungkin seperti itu, Bu. Kalau Ibu? Kalau, dari saya mungkin nambahin dari Mas Ari, Ya, kalau boleh. saya kita pertama akan sharing knowledge dulu, Mbak. Jadi kita akan Mhm, sharing knowledge ke istilahnya tim kecil kita dulu lah gitu. Jadi semuanya teman-teman kita tuh yang satu tim itu akan dapat ilmu yang sama seperti yang kita. Nanti setelah itu baru ke satu unit kerja kayak gitu. Nanti dari situ selain kita menimbulkan dialog kinerja juga yang tadi sempat Mas Ari bilang, mungkin kita akan coba, untuk, menerapkan yang namanya cascading dari pohon kinerja sampai bikin piramida kinerja mhm, sampai bikin matrik peran hasil yang sesuai gitu. Karena sekarang yang terjadi tuh kita nggak menerapkan itu gitu, kita belum menerapkan itu. Jadi sebenarnya itu benar-benar penting banget loh kita bikin cascading dengan benar gitu sampai kita ampe, bikin ending-nya memang bener ending-nya adalah SKP kayak gitu. oke. Jadi memang ilmu yang sudah didapat di sini nggak berhenti sampai sini Iya, ya, Bapak betul. Ibu, pasti akan dibawa ke tempat kerja Iya, dan pasti akan dan akan diimplementasikan. diimplementasikan. Ya, siap, makasih. Dan Bapak Ibu nih satu pertanyaan lagi nih, bukan satu pertanyaan sih, satu permintaan dari saya nih lebih tepatnya nih. Bagaimana testimoni bisa berikan testimoni nggak Bapak Ibu selama pelatihan di sini ke kawan lan semua yang lagi pada nonton nih, biar mereka yang belum pernah ikut ke sini tertarik untuk ikut ke sini nih, karena memang mendengar testimoni Bapak Ibu nih selama ikut pelatihan 5 hari di sini. Silakan, dari Ibu dulu, silakan. Ah, Mas Ari dulu deh. Ah, Silakan siapa aja boleh. Apa jadi saya dulu nih? jadi untuk testimoni ya, Bu, untuk testimoni kawan-kawan LAN yang mungkin, mendengarkan atau menonton Mhm, eee, ini memang luar biasa ya. Luar biasa itu pertama dari profesionalitas panitia penyelenggara. mhm, Kemudian juga, kompetensi yang dimiliki oleh penceramah, kompetensi, kemudian, juga fasilitasnya lumayan enak sih untuk di kelas, itu jadi sangat direkomendasikan loh, Bu, sangat direkomendasikan untuk teman-teman LAN dapat mengikuti, pelatihan yang diselenggarakan oleh LAN. Nah, kemudian untuk secara materi, pendalaman materi terkait dengan pelatihan pengelolaan kinerja ini, sangat dihimbau sih teman-teman ya. Jadi memang kadang ada kekeliruan, dari diri kita itu terkait dengan bagaimana sih urutan atau sistematika dalam kita melakukan pengelolaan kinerja. Nah, rupanya itu seperti
seperti ini loh. Jadi, hasil dari diklat Mhm. pengelolaan kinerja ini benar-benar kita kayak menyadarkan kita akan sesuatu hal, Bu. Oh, ternyata selama ini ada yang keliru dalam proses pengelolaan kinerja Nah, kita. Jadi kita itu mendapatkan, mhm, mendapatkan pencerahan serta mendapatkan ilmu baru itu tadi. mhm, Jadi mungkin, harapannya dapat mengembangkan kompetensi kita juga, Bu. Dapat menambah mhm, pengetahuan serta ilmu kita, kompetensi kita, yang nantinya akan berdampak harapannya ya, Bu, harapannya akan berdampak juga terhadap kinerja organisasi maupun mhm. kinerja kita secara individu. Jadi, sangat direkomendasikan. Oke, recommended ya, Pak, ya? Iya, Bintang 5 ya kalau bintang di 5. aplikasi ojol ya? Silakan, Bu. Kalau dari saya testimoninya Mhm, gini, buat teman-teman yang atau kawan-kawan lain ya yang di luar sana mungkin, yang masih belum kepikiran apa sih pengakuan pengelolaan kinerja apa sih, apa penting nih kayak gitu. Kita nggak bisa tahu kalau kita nggak coba gitu. Jadi kenapa nggak kita coba dulu gitu, baru bisa kita tahu ternyata segitu loh manfaat yang didapat gitu dan itu benar-benar saya rasakan gitu. Dan di situ kawan-kawan lain nggak usah takut yang entar, "Aduh entar boring lagi penelitiannya." Nggak akan boring, nggak akan boring karena udah kami rasakan nih sama sekali udah kita rasain gitu, itu mhm, nggak akan boring. Dan itu tuh kita tuh dapat sampai ketanam lah di pikiran kita gitu mhm, ya. Itu bener-bener ketanam dan pengalamannya pun itu tuh menyenangkan gitu. Jadi yang di luar sana kawan-kawan LAN jadi yang tertarik untuk ikut pelatihan, ayo ikutin pelatihan aja mhm. gitu. Dan bener-bener emang pelatihan LAN itu emang bener-bener nyandu, itu bener banget, itu nyandu ternyata. Nah, Keren. oke, makasih Bapak dan Ibu. Kami masih tunggu nih keikutsertaan dan partisipasi Bapak Ibu nih Iya, untuk peserta di, pelatihan di TSK berikutnya ya Bapak Ibu ya. Kan katanya bukan nyandu ya ikut di sini ya. Jadi kami masih tunggu, peserta apa, Bapak Ibu menjadi peserta pelatihan di tempat kami. Oke, Oke, makasih Bapak Ibu sharing-sharing-nya dan saya makasih mohon Mbak. untuk kita tetap bersilaturahmi ya Bapak Ibu iya, ya, dan Bapak Ibu tetap menjalin hubungan baik dan bersilaturahmi dengan kawan-kawan peserta lainnya. Baik, Siap. kawan LAN, kita sudah ngobrol-ngobrol dengan, peserta pelatihan pengenalan kinerja pada hari ini, dan nantikan episode obrolan LAN berikutnya di segmen teman sharing kamu. kamu. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi